Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 2014 di dekat Biara Bungbuk, Distrik Zazi, daerah otonomi Tibet. Beberapa orang di dalam kelompok pendakian kami frustasi dengan alam. Jadi kami mencoba mengikuti bimbingan pemandu lokal. Kami mulai menuruni gunung. Tidak seperti sebelumnya menanjak dengan keyakinan tinggi. Ketika kami mencapai tempat perkemahan, kami bertiga jatuh ke tanah hampir bersamaan karena kelelahan. Kalian aman sekarang, aku akan mencari seseorang untuk membantu, kata pemandu wisata Feng, seorang pemandu lokal Tibet yang mencoba menghibur kami dengan beberapa patah kata, dan kemudian pergi mencari seseorang untuk membantu kami. Ia memberitahu tim penyelamat di kaki gunung. Melihat kembali pendakian ini membuatku merasa takut. Ada 4 orang di tim kami, semua anggota adalah seorang pengusaha, dan kami semua sangat menyukai olahraga di luar ruangan. Kami selalu siap untuk melakukannya di mana saja. Dengan populasi yang jarang dan lingkungan yang keras, Gunung Everest adalah keinginan terbesar kami. Tapi kami tidak percaya bahwa acara penaklukan puncak dunia akan berakhir seperti ini. 2 hari yang lalu kami melewati base camp Everest. Kami memilih jalur pendakian sendiri dan berjalan menuju puncak. Saat itu kami dipenuhi dengan keyakinan, dan kami merasa bahwa kami mampu menaklukkan apa saja yang ada di puncak gunung ini. Pemimpin tim kami adalah Ming. Ia adalah seorang kapten dengan bisnis paling sukses dan jiwa paling petualang di Amerika Serikat. Cepatlah, dia selalu menyemangati orang-orang seperti itu. Aku harus mengatakan bahwa di bawah pimpinannya, sepanjang perjalanan kami telah membuat kemajuan yang sangat baik, juga mengatasi banyak kesulitan dan bahaya. Semuanya berjalan dengan sangat baik, tetapi mungkin keberuntungan kami telah habis. Gunung salju yang suci akhirnya tidak mengurus orang-orang bodoh seperti kami. Ketika Ming memanjat tebing es, perlengkapan pendakiannya jatuh karena es pecah. Ming tidak memiliki pijakan sama sekali. Tiba-tiba saja ia terpeleset dan jatuh ke celah di antara 2 gunung. Tingginya ratusan meter, sangat gelap di bawah sana. Jarak kami 20 meter dari Ming, jadi kami tidak bisa menyelamatkannya. Kami hanya bisa melihatnya menghilang di dalam kegelapan. Kami tercengang melihat Ming yang jatuh. Saat merencanakan perjalanan ini, kami semua berjanji akan melakukannya dengan baik. Tetapi ketika kematian mendadak Ming di depan mata, kami seperti tidak berani menghadapinya. Kami tidak memiliki kemampuan dan keberanian untuk menemukan dan menyelamatkan Ming. Jadi kami harus mundur ke tempat istirahat di sisi gunung. Kami lelah setelah kecelakaan Ming. Aku sekali lagi menatap gunung bersalju di depan. Gunung itu tidak lagi sakral seperti sebelumnya. Tetapi gunung ini penuh dengan misteri keagungan dan ketakutan. Kami melaporkan kejadian itu ke tim pencari dan penyelamat setempat. Seseorang memandu kami menuruni gunung. Mereka menyuruh kami menunggu selama 2 hari di tempat peristirahatan. Dan hasil setelah menunggu lama adalah bahwa tim pencari dan penyelamat belum menemukan tubuh Ming karena cuaca dan geografi yang buruk. Sejujurnya kami juga tahu bahwa banyak sekali orang yang menghilang dan meninggal di gunung itu. Tetapi jika kami menyerah seperti ini dan meninggalkannya di sini, kami benar-benar tidak bisa. Jika kalian ingin menemukannya, aku punya cara untuk dicoba. Celetuk Feng, seorang pemandu lokal yang memberitahu kami salah satu cara. Tetapi cara ini adalah teknik rahasia di Tibet. Bagaimana orang menghadapi gunung yang tertutup salju dan tanpa petunjuk. Kami tidak punya pilihan lain selain setuju untuk mempercayai pengalaman pria tua itu. Kami tidak menemukan bantuan selain percaya kepada Feng. Ia membawa sekeranjang penuh kotoran sapi dan kendi kecil di tangannya. Lalu ia naik ke gunung itu sendirian. Kami menunggu selama 2 hari dan berharap Feng dapat menemukan Ming. Kami menganalisis kemampuan pria tua seperti Feng untuk menemukan jasad Ming dan kesimpulan yang kami dapatkan sangat tidak optimis. Belum lagi pria tua itu tidak dapat turun ke jurang yang dalam untuk menemukan Ming tanpa peralatan pendakian yang canggih. Terlebih lagi barang-barang yang dibawanya tidak membantu sama sekali. Namun kami juga tahu bahwa segala sesuatu dapat terjadi di daerah perdebatan mistis. Mereka yang mengunjungi Tibet kurang mengetahui tentang tanah misterius di Tibet dibandingkan dengan pengalaman orang-orang yang tinggal di sini. Saat ini kami tiba-tiba saja mendengar suara langkah kaki di luar. Kami yang duduk di dekat jendela kemudian melihat keluar. Ternyata Feng sudah kembali dan ada orang lain yang mengikutinya dari belakang. Melihat perawakan orang itu adalah Ming. Ternyata ia belum meninggal. Kami semua senang melihat ia selamat. Semua orang semangat dan berlari keluar dari camp. Tetapi aku masih belum tahu bagaimana mungkin ini terjadi. Karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Ming telah jatuh ke dalam jurang. Belum lagi Ming berada di gunung selama 5 hari tanpa perlengkapan.
Meskipun itu tidak dapat dipercaya, tetapi kebenaran ada di depan kami. Kami masih dengan tidak sabar menunggu kembalinya Ming. Tetapi ketika kami semakin dekat dan melihat Ming dengan jelas, suasana hati semua orang turun lagi. Bagaimana mungkin ia bisa hidup ketika wajah memar seperti orang mati, dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka ungu yang retak. Tetapi meskipun kami bertanya kepada Feng, tapi lelaki tua itu tidak mau menjawab kami. Sikapnya sangat misterius dan membuat kami semua penasaran. Saat ini aku melihatnya mengambil selimut Tibet di dalam camp dan menggelarnya di tanah. Kemudian ia menggerakkan tangannya di depan wajah Ming lalu mendorongnya. Saat ini Ming benar-benar jatuh. Ia langsung terbaring di atas selimut Tibet. Feng membuka semua pakaian Ming kemudian mengeluarkan selimut Tibet lain untuk menutupinya. Aku tahu ini adalah penghormatan Tibet tertinggi untuk seorang mayat. Ketika Feng mengeluarkan sepotong daging unta dari dalam kendi kecil yang ia bawa. Kemudian kami mendengarnya bahwa potongan daging unta itu telah direndam di dalam ramuan khusus. Feng mengangkat sepotong daging unta di atas kepala Ming dan mengelilinginya 3 kali sambil terus-menerus bernyanyi. Kemudian ia membawa potongan daging unta itu ke dekat hidung dan juga mulut Ming. Pada awalnya kami tidak mengerti apa yang ia lakukan, tetapi sekitar 1 menit kemudian kami melihat sebuah tonjolan aneh di leher Ming. Tenggorokan Ming terus-menerus terpelintir. Semakin lama semakin dekat dan dekat ke mulutnya. Sesuatu tanpa kehendak merangkak keluar dari lehernya. Tepat setelah 2 benda seperti tentakel menonjol keluar dari mulut Ming. Kami semua dibuat terkejut oleh pemandangan mengerikan dan misterius di depan mata kami. Semua orang terdiam. Dengan perlahan serangga merah besar merangkak keluar dari dalam mulut Ming. Itu adalah sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Cacing-cacing mengikuti tangan Feng dan daging unta yang dipegangnya. Kemudian merangkak masuk ke dalam kendi kecil. Lalu Feng menutup rapat mulut kendi itu. Melihat bahwa Feng telah menyelesaikan ritualnya, kami menyadari bahwa tubuh Ming dapat bergerak berkat serangga mengerikan itu dan teknik rahasia aneh yang dilakukan Feng. Masalah sudah selesai. Tubuh Ming dibawa kembali ke kampung halamannya. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang masih bermimpi tentang gunung bersalju ini, karena sebenarnya gunung ini banyak menyimpan misteri. Apakah kalian percaya dengan kemampuan penduduk asli di sana dan hal-hal mistis yang menyelimuti pegunungan itu? Aku mau dengar pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai ketemu di video selanjutnya.